Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Persiapan pemasangan banner untuk Jumat Berkah. Pak Subur sudah menyiapkan besi, Pak Hadi pasang rompi. Alhamdulillah. Pak Zaidin pegang bannernya. Alhamdulillah. Suasana cerah suasana, terang, dengan semangat Pak Zubur dan Pak Zaidin. Nah ini, alhamdulillah. Persiapan Pak Hadi persiapan nyari batu. Oke, sip. Alhamdulillah. Sesungguhnya ya akhal Islam, seseorang yang diberikan oleh Allah keselamatan dari penyakit dengki adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang sangat bening hatinya ketika ia tidak merasa dengki kepada siapapun, maka Rasulullah telah menyebutkan orang seperti ini masuk surga. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, akan muncul seseorang dari penduduk surga. Lalu muncullah seorang Ansor dalam keadaan ia menenteng sandalnya dan dalam keadaan ia habis berwudu. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali bersabda, akan datang orang penduduk surga. Kemudian ternyata yang muncul orang itu lagi. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali bersabda, akan muncul seorang penduduk surga. Ternyata yang muncul yang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As merasa heran, mengapa dia hebat sekali. Dijamin langsung oleh Rasulullah bahwa ia termasuk penduduk surga. Maka ia pun datang kepada sahabat tersebut. Kemudian ia minta izin untuk tinggal selama 3 hari 3 malam lamanya. Hanya ingin melihat bagaimana amalan si orang tersebut yang Rasulullah telah sebutkan ia penduduk surga. Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As tidak mendapatkan amalan yang istimewa. Bahkan disebutkan dalam riwayat sahabat ini mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr berkata, wahai fulan, sesungguhnya aku menginap di sini karena aku ingin melihat bagaimana amalanmu. Karena Rasulullah 3 kali mengatakan engkau penduduk surga. Tapi aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa dari amalanmu. Orang ini berkata, demikian amalku. Akan tetapi aku sama sekali tidak pernah dengki kepada siapapun juga. Kata Abdullah bin Amr, dengan ini kamu masuk surga. Akhwal Islam a'azakumullah. Sesungguhnya penyakit dengki adalah merupakan maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati. Iblis la'anahullah tidak mau sujud kepada Adam karena kedengkiannya kepada Adam. Maka ya akhal Islam, sesungguhnya penyakit dengki perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada dosa-dosa besar yang lainnya. Di antaranya yang pertama, merusak hubungan dia dengan sesama muslim. Kedengkiannya itu menyebabkan ia rusak hubungannya dengan orang yang ia dengki. Sementara Rasulullah mengatakan bahwasanya fasadu dzatil bain hiyal haliqah, rusaknya hubungan sesama muslim itu pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, kata Rasulullah. Wa innama hiya haliqatud din, akan tetapi ia adalah pencukur agama. Ketika kita dengki kepada seseorang,
seringkali akhirnya kedengkian merusak hubungan kita dengan dia, menyebabkan akhirnya agama kita tercukur oleh kedengkian tersebut, oleh rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim. Orang yang dengki terkadang ketika mendapatkan kesalahan dari orang yang ia dengki kepadanya, ia terkadang mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjatuhkan harga dirinya, untuk merusak kehormatannya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innali riba sab'ina baban. Sesungguhnya riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti mendatangi ibunya, dan riba yang paling riba, istitalatur rajul ala irdi akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Ternyata ia lebih besar dosanya daripada riba. Padahal riba itu sendiri, kata Rasulullah, 1 dirhamnya sama dengan 36 kali berzina. Subhanallah, ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, penyakit dengki itu mengerikan sekali. Menyebabkan terkadang dengan kedengkian seseorang menzolimi orang yang ia dengki. Menyebabkan seseorang yang akhwat Islam jatuh dari ke dalam dosa demi dosa. Maka berhati-hatilah ya akhwat Islam. Karena hakikat orang yang dengki itu, kata Ibnu Qayyim, hakikatnya dia tidak ridha dengan ketentuan Allah yang Allah berikan kepada orang yang ia dengki tersebut. Kedengkian muncul karena diri kita merasa lebih, lalu ada yang menyaingi diri kita. Kedengkian muncul karena ternyata ada orang yang lebih dari kita. Lihatlah iblis, sebelum diciptakan Adam, ia menjadi hamba yang paling bertakwa, yang paling kuat ibadahnya. Tapi Allah tahu, di hati iblis ada kebanggaan diri dan kesombongan serta kedengkian. Allah menciptakan Nabi Adam. Allah lebihkan Nabi Adam dengan keilmuannya. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Disitulah terlihat siapa yang dengki dan siapa yang hatinya benar-benar bening. Iblis pun dengki kepada Adam. Maka ya akhwal Islam, ketika kita melihat ada seseorang yang diberikan oleh Allah nikmat lebih daripada kita, baik itu kenikmatan yang berupa dunia ataupun kenikmatan yang berupa agama, hendaknya kita mendoakan dia dengan keberkahan. Hendaknya kita pun bergembira sebagaimanapun kita bergembira ketika kita diberikan kenikmatan tersebut. Maka ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, kedengkian tidak akan memberikan manfaat dalam hidup kita. Kedengkian bahkan hanya menyebabkan dada kita sempit ya akhwan Islam. Karena kedengkian itu salah satu sebab sempitnya dada seorang hamba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Tanda dengki itu ada pada hati kita. Ketika kita mendengar nama orang tersebut, hati kita menjadi panas. Hati kita menjadi panas. Itu panasnya hati kita saja berarti menunjukkan akan adanya tanda dengki di hati kita. Berarti kedengkian telah masuk ke dalam hati kita ya akhwan Islam. Maka apabila panasnya hati disertai dengan keinginan supaya orang tersebut jatuh atau hilang kenikmatannya, maka ia telah jatuh kepada dengki secara sempurna. Maka ya akhwal Islam, kita berusaha untuk introspeksi diri dan hati kita. Adakah orang yang selama ini kita dengki kepadanya? Segera doakan dia dengan keberkahan.